Ya, hari ini kita akan membantu klien kita yang datangnya dari luar kota ya. Iya, datang dari Lampung. Ya, datang jauh-jauh dari Lampung bertujuan untuk mencari seseorang yaitu kakaknya. Iya, ini seorang adik yang benar-benar sayang banget sama kakaknya ya. Udah berapa lama sih Val sebenarnya adiknya nih nggak ketemu sama kakaknya? Udah 5 bulan. Udah 5 bulan, lama banget tuh ya. 5 bulan nggak ketemu sama kakaknya. Nah pertanyaannya, ini kenapa? Seorang kakak ya, laki-laki meninggalkan keluarganya nggak ada kabar sama sekali. Apalagi ayahnya sakit keras coba. Rati ini kalau kita ngeliat lagi mengemban amanah ya buat apa? Buat ayahnya juga buat keluarganya. Dia berusaha untuk ketemu sama kakaknya supaya ayahnya ini diharapkan bisa sembuh ya, karena ayahnya ini kepikiran sama Khawatir, iya. kepikiran dan khawatir sama kakaknya ini. Nah ini sekarang kita ketemuan di sebuah hotel ya, dia yang nginep di sana. Nanti kita akan ngobrol langsung sama dia. Rati, Rati. Rati. Masuk aja langsung. Halo. Halo, Yang Rati. adalah Iya. jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta, kita ketemuan di sebuah hotel di situ. Kita ketemu di lobinya dan kita ajak ke mobil, disitulah dia cerita. Kalau kita tadi aku bahas sama Feli tadi kan sebelum ketemu kamu. Jadi papa kamu sakit tuh katanya kepikiran sama kakak kamu, bener nggak? Kalau Dini orangnya baik sebenarnya, tapi semenjak Areni tuh dia tuh berubah dan aku sempat mergokin gitu, dia chat sama cewek yang namanya Dara. Dan semenjak kenal Dara itu dia berubah kak, dia tuh berubah drastis. Pokoknya kayaknya udah diracunin pikirannya tuh sama si Dara itu kak. Saya Mandala Padisoce. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi tunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dia mendapatkan amanah dari ayahnya kalau dia harus mencari kakaknya yang namanya Odi. Bayangkan, anak umur 20 tahun harus mengemban amanah dari ayahnya yang sedang sakit saat ini. Ayah tuh sakit parah gara-gara kakak tuh nggak pulang. Dia care nggak sama keluarga? Dia care banget sama keluarga. Pokoknya dia bertanggung jawab banget sama keluarganya. Dan dia pokoknya jadi anak kebanggaan ayah gitu lah. Buat penerus ayah. Tadi kamu bilang kamu mergokin chatnya sama Dara. Emang chatnya gimana sama Dara? Iya kan, aku nggak sengaja gitu. Dia pas pergi aku buka-buka WhatsApp-nya dia kan. Terus aku lihat ada chat dari Dara. Dia tuh manggilnya udah sayang-sayangan segala macem gitu. Udah kayak pacar udah. gitu kak. Kan gak apa-apa kalau misalnya itu. Berarti bukan pengaruh yang jelek kan chatnya? Iya tapi kan gara-gara dia kakak tuh berubah kak. Lu liat chatnya Dara ke kakak tuh sampai bilang gini, dia ngajak apa ya, tinggal bareng lah. Iya sampai kayak gitu. Cewek ini? Iya makanya malah ngajak. cewek itu cewek nggak kak, makanya tuh bikin kau dia tuh berubah. Pernah datang ke rumah gak sih ceweknya? Pernah. Dan muka-mukanya aja muka-muka cewek nggak kak. Pokoknya nggak banget lah dia. Tepat banget jadi pacar kakak aku. Berarti udah ketemu juga dong sama papa kamu. Udah. Dan emang papa tuh nggak setuju sama si Dara itu. Sampai aku mergokin chatnya lagi, si Dara tuh ngajak ibaratnya bareng sama Kak Odi. Kabur dari rumahnya kalau nggak direstuin sama ayah kayak gitu. Itu kan udah cewek nggak banget kan kak? Kalau gue ngeliat Rati ini benci banget sama perempuan ini. Kenapa? Ya, karena perempuan ini yang menjauhkan Odi ini sama keluarganya. Perempuan ini yang membuat Odi ini ya jarang pulang ke rumah. Hidupnya berantakan. Urusan pekerjaan, bisnis sama orang tuanya ini semuanya ditelantarkan. Dia cuman apa? Dia cuman mementingkan perempuan ini katanya. Bahkan Odi ini katanya nekat mau nikah tanpa persetujuan orang tua dan keluarga. Bayangin. Dia jadi ngebantah orang tua, terus dia juga nggak nurut sama ayah. Sampai dia bilang gini, kalau ayah nggak ngerestuin hubungan mereka, kalau dia nekat mau kabur sama ceweknya itu.
Makanya Kak Odi tuh sampai sekarang nggak pernah pulang karena dia nggak direstuin sama ayah. Dia nekat pergi sama pacarnya, mau kawin lari. Nekat kawin lari cuman gara-gara perempuan ini. Yang ada di pikiran gue, apa hebatnya sih perempuan ini? Kenapa Odi kok sampai terpengaruh sama yang namanya Dara? Apakah Dara seorang yang baik? Apakah Dara seorang yang pintar ngerayu laki-laki? Kata Rati sendiri coba. Dara ini nggak jelas masa depannya. Ya. Pekerjaannya juga nggak jelas. Serabutan, kadang menjadi SPG, kadang menjadi marketing. Nah kenapa Odi mau sama Dara ini? Terus aku pikir tuh Kak Odi kabur dari rumah tuh ya masih dalam lingkup Lampung lah. Tapi aku dapat kabar kalau ada yang lihat Kak Odi tuh di Jakarta. Bayangin Kak, sampai ke Jakarta gara-gara itu cewek. Sampai dia ninggalin ayah, ninggalin keluarga. Kasihan ayah Kak. Dia tuh sakit gara-gara Kak Odi. Padahal Kak Odi tuh udah disekolahin tinggi-tinggi. Biar nantinya mengharumkan nama orang tua. Tapi malah dia bikin kecewa keluarga coba. Gara-gara itu cewek. So dia udah sekolah tinggi-tinggi. Di Jakarta cuma apa? Jadi tukang parkir kan gak tega. Rati ini cerita, Odi ini seorang kontraktor besar. Ya, dia punya alat berat banyak di Lampung. Tapi semenjak dia pacaran sama Dara dan kemudian menghilang gak ada kabar, terakhir keluarganya ngelihat seminggu yang lalu dia menjadi tukang parkir coba. Astagfirullahaladzim. Iya. Siapa? Kata saudara aku, dia ngeliat Kak Odi, dia tuh lagi jadi tukang parkir gitu. Tapi pas dia panggil Kak Odi tuh berusaha pura-pura nggak ngedenger. Kak Odi tuh malah kabur, dipanggil tuh malah kabur Kak. Berarti bukan Odi kali. Kalau misalnya itu bukan Kak Odi, kenapa dia dipanggil kabur? Rati nangis, dia nggak tega. Menceritakan semuanya dia nggak tega. Dia merasa terpanggil sebagai adik untuk membantu ayahnya, untuk menyadarkan kakaknya. Walaupun dia sendiri masih kecil. Ya udah nih, setelah kita ngobrol ketemuan sama Rati, ya udah petunjuk awal kita mau kemana? Kita ke rumah saudara saya, Mas. Namanya Dahlia. Saudara saya inilah yang seminggu yang lalu ngeliat kakak saya jadi tukang parkir di sebuah supermarket. Ya udah akhirnya kita menuju ke rumahnya Dahlia. Dahlia tinggal sama siapa ini? Dia sama neneknya. Oh, neneknya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Di sini, Nek. Permisi, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sampai di rumahnya Dahlia, kita ketok pintunya karena sepi banget rumahnya. Keluar seorang nenek-nenek. Namanya Nenek Darsi. Kamu siapa? Saya anaknya Pak Usman, Nek, yang dari Lampung. Dari Lampung? Iya. Saya adiknya Kak Odi. Odi. Kamu kenal Odi? Tahu Odi? Iya, Odi tuh kakak aku, Nek. Udah lama gak pernah kesini. Kalau misalkan kamu tahu di mana, Odi suruh datang ke sini main gitu ya. Justru Rati tuh kesini mau nyari Kak Odi, Nek. Nggak ada Odi di sini sekarang. Ya nggak apa-apa, Nek. Sekarang gini aja, siapa? Dahlia Iya, ada. Dahlia ada, Nek. Ntar sebentar ya. Ya. Ada. Sebentar. Ada. Sebentar. Udah tua. Dahlia. Jangan diajak mikir. Dahlia. Nanti bingung malah. Aduh, lupa nenek. Lupa, dia kerja. Pulangnya nanti sore. Oleh kerja. kerja. Iya. Iya. Berarti, Nek. Coba nanti aku chat dia aja kali ya, Iya. biar lebih tahu lagi. Iya. Ini siapa nih? Saya adiknya Tadi udah Odi. dijelasin, Nek. Usman punya anak cuma satu, Odi doang. Mungkin karena pikun atau apa, terucap kata-kata. Kalau Nenek Darsi ini bilang, Pak Usman itu tidak punya anak perempuan. Kok nenek nggak tahu ya? Setahu nenek, Usman punya anak cuma satu, Odi doang. Setahu nenek.
Tapi sekarang ada lagi Rati. Iya. Itu nenek kurang tahu. Aja. Saya adanya Odi. Nenek Darsin lupa, mungkin karena udah tua. Cuman kenapa dia cuman inget sama Odi, tapi nggak inget sama Ratih. Bagaimana kabarnya Usman? Ayah sekarang lagi sakit, Nek. Oh, lagi sakit. Iya. Jadi kamu sekarang mampir dulu, duduk dulu. Nenek masak sayur asem, masak jengkol, masak ikan asin. Waduh, Ayo sama lama sambal. Mampir dulu, duduk dulu deh. Kita makan-makan dulu ya. Tapi minta maaf, Nek. Ini lagi buru-buru mau nyari Kak Odi dulu. Ya kalau gitu udahlah. Cari aja Kak Odi, cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu bilangin suruh kemari ya. Iya, Nek. Ntar mampir ke rumah nenek lagi ya. Iya, Nek. Yaudah, makasih ya, Nek. Makasih sama-sama. Iya, makasih Nek. Maafin nenek ya. Maafin nenek ya. Makasih ya, Nek ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru kita ke kantornya Dahlia. Dahlia inilah yang dengan yakinnya dia ngeliat kakaknya namanya Odi kerja sebagai tukang parkir. Sampai tempat kantornya Dahlia, kita ketemu sama Dahlianya. Di situ Dahlia cerita. Coba Pak, mungkin ceritain sebentar bisa nggak? Lu terakhir ketemu sama Kak Odi tuh di mana? Kemarin gue ke Bintaro, ke supermarket. Dan itu gue ketemu sama Bang Odi lagi parkiran di supermarket. Pas Dahlia masuk supermarket, diparkirin itu mobilnya sama Odi ini. Awalnya Dahlia nggak percaya. Sampai berkali-kali dia amatin, dia lihat mukanya. Dan ternyata itu memang bener Odi. Dahlia, lu tuh ngeliat kakak gue tuh terakhir kapan? Udah lama, sebulan yang lalu. Kenapa lu baru sekarang? Ya tau sendiri, ayah tuh sakit. Aku nggak bisa ninggalin ayah. Sakit apa? Ayah kena serangan jantung di rumah. Nah itu gara-gara Kak Odi tuh nggak pernah pulang. Terus kamu udah pernah ngecek ke sana lagi belum? Udah, mungkin dia udah pindah kerja kali. Kan udah ketemu waktu itu, makanya dia kabur. Ya udah, kalau gitu coba kita ke sana aja ya, kita ngecek lagi. Yaudah, makasih ya Dahlia, makasih banget. Ya. Jadi kita buru-buru ke sana aja langsung. Feli kan tahu Bintaro kan? Bintaro saya dulu ya. Nah, benar di sini tempatnya. Iya benar kan? Iya, yang di Sektor 2. sih ya emang cuma di sini minimarketnya. Oke, coba aja. Nah, itu ada tukang parkir. Kita nanya sama dia nanti. Yuk, turun yuk. Terus, di situ yuk. Tanya langsung kan. Sampai akhirnya kita mutusin ke supermarket itu dan tanya sama tukang parkir di sana. Pas kita sampai di supermarket, tanya sama tukang parkir di sana. Oh iya, saya Kenal ini ya? kenal. Bapak kenal Dia ya suka namanya bantu-bantu sini juga dia. Jadi dia benar, jadi tukang parkir di sini. Dia tukang parkir di sini. Ini dia. fotonya Bapak nggak salah. Ini absolutely sudah mutlak benar ternyata Odi ini jadi tukang parkir di tempat itu. Dia nggak biasa loh Pak, dia sebenarnya bukan tukang parkir ya Pak, dia orang kantoran. Ya, Tapi kok mau dia jadi tukang parkir? saya tadinya sih nggak boleh, cuman dia minta sama saya. Alasannya apa? Alasannya dia minta Katanya dia nggak megang duit, katanya. nggak megang duit. Kedepan dia katanya ditipu sama orang dia. Dia ditipu Pak. Dia ditipu dia katanya. Dia ditipu sama siapa? Ya katanya sama teman kantornya katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Bapak sekarang tahu nggak tempat tinggalnya Kak Odi tuh di mana? Nah, saya nggak tahu persis tempat tinggalnya, cuman saya pernah ngantar ke Merak gitu. Jalan Merak maksudnya. Kita tanya lagi sama tukang parkir itu. Bapak tahu nggak di mana Odi sekarang? Karena ini adiknya nyariin Pak. Orang tuanya juga lagi sakit keras. Karena kasihan, tukang parkir itu cerita. Ya Odi terakhir udah nggak kerja di sini lagi. Karena dia udah nikah. Aku nggak percaya. Bapak bohong ya pasti ya? Ntar ngapain bapaknya bohong? Ini kan bapaknya berusaha ngasih tahu. Iya Pak? Enggak, tapi tuh Kak Odi nggak bakalan nggak ngasih kabar gitu. Masa dia nikah diem-diem, keluarga nggak ada yang tahu. Bayangin coba. Bener-bener pasti tuh Dara. Aku yakin banget itu Dara, Kak. Bener-bener si Dara udah ngeracunin pikiran kakak. Yaudah kita ke sana di teras 3. Feli tahu di teras 3 nggak? Dekat dong. Oh dekat kok. Ya langsung kita. Pak makasih Pak, maaf Pak ya. Yuk oke coba minta nomor telepon ya. Kak Odi!
Sampai di rumahnya Dara, ini klien kita udah mulai agak emosi. Dia ketok pintu kenceng-kenceng ya, panggil teriak-teriak Dara, nggak ada yang keluar di situ. Dara, lu keluar nggak? Gue tahu lu di dalam. Misi, assalamualaikum. Ada orang sih. Kosong kayaknya. Dara mana abang gue, Dara? Gak lama kemudian, pas kita ketok-ketok pintu rumahnya Dara, datang seorang perempuan naik motor. Dan Ratih yakin banget kalau itu adalah Dara. Dara, lu keluar. Gue Kosong, tahu lu kosong. di dalam, Dara. Ini siapa? Mana kakak gue, ha? Lu ngapain sih kesini? Ini rumah gue. Seharusnya gue yang nanya. Di mana kakak gue sekarang? Lu nggak tahu apa-apaan kan? Lu apaan nih kakak lu? Udah deh, lu nggak usah banyak lu ya. Mana kakak gue? Iya, lu ngapain sih? Dijambak ini Ratih, ya, ditempeleng ini Ratih. Mungkin dia juga merasa lebih tua. Ribut akhirnya dua orang ini. Udah saya, udah. Di mana kakak gue? Lu ngapain? Lu orang tega banget, lu jahat banget tau nggak lu? Apa dong? Kak Odi, ini rumah Kak Odi, ini rumah Kak Odi. Ih, di mana lu? Di mana Odi sekarang, ha? Udah. Ya, lu kurang ajar banget, Kak. Iya, Lu kurang udah. ajar banget. Awas lu. Ya udah. Akhirnya Feli berusaha pisahin Ratih dan gue berusaha untuk tenangin Dara di sini. Ngapain sih cewek kesini? Mbak dia ini kan adiknya, dia itu kan pengen cari kakaknya. Bapaknya Tapi dia nggak sakit. tahu, tapi dia nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Iya tapi bapaknya sakit, terus dia tuh nyari kakaknya, wajar dong. Udah diputus sama Hah? Odi. Lu udah putus? Udah. Dara bilang saya nggak menikah sama Odi, Mas. Odi ini sebulan yang lalu pisah sama saya. Saya udah putus hubungan sama Odi sebulan yang lalu. Gimana gue mau tenang, Kak? Ayah tuh di rumah lagi sakit. Gara-gara itu cewek. Kalau nggak ada dia, kakak. Odi tuh nggak bakal berubah kayak gini. dengerin gue dulu. Lo mesti sabar dong, Rati. Lo tahu posisi lo sekarang, lo butuh kakak lo butuh informasi. Lo nggak boleh kayak gitu, lo nggak lihat semua warga keluar. Semua ngeliatin ini apa-apaan kayak gini, malu. Sekarang ngapain sih Mas kesini, Mas? Rame. Iya saya cuma minta tolong ini. Sorry banget ya. Ya emang kalau emang dia begitu gue minta maaf deh, gue minta maaf. Tapi Itu dia tuh usaha hidup gue. tapi dia ngelakuin itu demi bapaknya. Lu tau kan bokapnya sakit. Dari awal dia di Lampung, dia rusak hubungan gue. Sampai dia sewa preman buat nakain gue doang biar jauh dari Odi. Dia ngelakuin itu. Tau gak tuh orang? Enggak. Dia yang ngelakuin ini karena dia mau bantuin bapaknya. Bapaknya kepikiran Kalau masalah. bantu jangan kayak gitu dong. Cuma lo marah-marah kayak gini, lo nggak akan dapet apa-apa. Ya kan? Gue cuma kasihan Kak sama ayah aku. Iya, gue ngerti. Ayo lo istighfar Coba deh. kalau nggak ada tuh cewek, ayah nggak bakalan sakit, kakak nggak bakalan pergi dari rumah, Kak. Dia tuh cewek jahat banget tau. Gue nggak tahu di mana Odi. Nggak, tolong coba lu inget-inget lagi deh, tolong. Ini gini loh, kasihan bapaknya ini setiap hari ya, bokapnya setiap hari penyakitnya tambah kambuh, tambah parah. Dia cuma pengen ketemu sama kakaknya, kepikiran. Sekarang jadi tukang parkir, lu tau nggak Odi? Gue terakhir Nggak, gue nanya, lu tau nggak Odi jadi tukang parkir, tau nggak? Gue cuma pernah lihat dia sekarang. Iya makanya itu dia jadi tukang parkir, dia udah hidupnya susah sekarang. Dara ini cerita, Odi pernah datang ke rumahnya Dara dan itu pinjem uang. Iya mas, Odi ini lagi susah, lagi kepepet uang. Dia pernah pinjam uang sama saya, tapi saya nggak kasih. Kenapa? Saya udah nggak percaya lagi sama dia. Ya emang. Coba. Sebulan yang lalu aja dia datang ke rumah gue. Sebulan yang lalu ngapain dia? Dia pinjam duit sama gue. Dan akhirnya Dara cerita yang sebenarnya kalau Odi ini sekarang pacaran sama tante.